Provokasi pemilik ruko di Pluit serang ketua RT Riang Prasetya. Gani Suwondo lebih berpihak kepada pemilik ruko itu dan saya akan buktikan. Jadi salut atas nama pribadi kepada seluruh netizen Indonesia. Salam kompak, salam hormat saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Bangsa people, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua Topi Mangkak. Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santulinya ada di deskripsi. Yo. Ya. Rambut Mamang balu. Ih. Enteng banget kemarin, tebal banget kayak berat banget gitu lah ya. Nyo. Ya. Gak usah pakai lama, kita akan melangsungkan saja permasalahan ini. Anjay, ngomong apa sih Mamang? Gak ngerti aku ngomong apa. Langsung aja. Langsung aja. Langsung aja. Nyo. Sudah ada kelanjutan yang sepertinya alot banget nih ya. Masalah Pak RT dan pemilik ruko di Pluit. Masih. Yes, karena terungkap katanya ada 2 anggota DPR dari partai yang iya gitu ya, yang katanya memprovokasi pemilik ruko di Pluit supaya menyerang ketua RT. Lah? Waduh, ini di di artikel-artikel naik juga, dan ternyata setelah diselidiki sama Mamang memang diungkap juga sama si Pak RT-nya. The real Ahok KW Super nih sepertinya. Iya. Sekarang kita meluncur. Jos. Nih artikelnya Warta Kota Live kan. Headline-nya terungkap 2 anggota DPR dari PDIP provokasi. Ini dari ini ya, tulisannya mau baca ya, keceplosan anjir. Provokasi pemilik ruko di Pluit serang ketua RT Riang Prasetya katanya Maya. Kalau kita play dia cuma slideshow. Yeah. Nah ini katanya nih diduga nih sama si pemilik artikelnya ya. Yeah. Yang pertama ini Gani Suwondoli, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019 sampai 2024. Masih aktif nih berarti kan. Yeah. Dapil apa nih titik-titik segala macam. Dan juga yang kedua nih ada Darmadi Durianto atau Limtek Joen gitu, atau akrab dipanggil dengan inisial Dede. Dede mah masih kecil udah gede. Ya adalah seorang anggota DPR RI periode ini sampai 14 sampai 19. Sekaligus politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan DKI Jakarta 3 atau Jakbar Jakut sama Kepulauan Seribu, berasal dari Tionghoa bla 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 bla. Katanya 2 orang ini Nyo. Dan ini juga ternyata berbanding lurus dengan yang disampaikan sama Pak RT-nya nih. Dia udah tahu nih. Ini RT rasa gubernur sumpah. Luncur. Jos. Nih Nyo. Ya. Ini dari VIC sekian lah ya. Simak sampai akhirnya dari Tribun Network ya. Anggota dewan versus seorang RT cerdas katanya Maya. Ceki Play. Baik, pada hari ini hari Jumat yang kemarin, baik, saya kan akan menyampaikan beberapa hal-hal penting ya, terutama pada kejadian kemarin pada hari Kamis tanggal 25 bulan Mei 2023. Jadi kemarin ada sekelompok orang yang datang ya mengatasnamakan satu organisasi, dan saya lihat di situ ya ada 2 anggota dewan yang hadir. Pertama adalah anggota dewan dari DPRD DKI. Kemudian yang kedua adalah anggota dewan dari DPR RI. Patut saya sampaikan dulu sebelumnya ya, biar jelas nih para anggota dewan yang hadir kemarin 2 orang itu ya. Ini yang kemarin demo ya, yang teriak-teriak telah menghina saya, nama baik saya dan profesi saya. Hati-hati, saya akan membuat hitung-hitungan terhadap permasalahan hukum yang sudah terjadi yang dilakukan oleh saudara ini. Saya nggak kenal ini namanya siapa. Ya, dia telah menghina saya. Ternyata dia itu adalah seorang provokator yang dilakukan kemarin di kantor saya. Ini biang provokator ini. Sikat Pak. Siapa orang ini? Orang ini bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko. Dia cuma pedagang etalase yang menyewa di ruko itu loh. Penyewa etalase kok bisa ikut-ikutan demo dan memprovokasi orang-orang begitu banyak buat demo kepada saya selaku RT. Sedangkan dia tidak ada kepentingannya.
Dia hanya penyewa. Ini orangnya yang jadi provokator kemarin. Story dipotong dulu. Berarti tahu yang pikirkan rakyat kecil yang itu Iya, kan? yang apa suruh pakai rok aja yang gitu. Iya, yang paling bacot banget gitu. Aku pikir dia punya ruko loh. Iya, dia ternyata yang nyewa etalase yang disewain sama penyewa ruko. Jadi stepnya ya di pihak ketiga gitu Ya ibaratnya. Ya salam. Tapi keren gokil Pak RT-nya nih. Punya data ya Siapa bapaknya orang di balik ya. Pak RT? Nanti kita ceki-ceki. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Pada saat demo di kantor saya, lihat perhatikan baik-baik. Dia bukan pemilik dan dia juga bukan seorang penyewa ruko. Ini etalasenya. Berdiri di atas saluran air, mengatasnamakan UKM. Pantes. Perlu saya sampaikan kalau yang namanya UKM. Kalian harus tahu hukum. UMKM itu dipimpin atau dibina oleh tingkat kecamatan Penjaringan. Silakan hadir ke kecamatan Penjaringan. Jangan membawa nama UMKM dengan adanya pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana mungkin UMKM dagangnya itu di atas saluran air, bahkan berdagang di bahu jalan. Jadi saya sampaikan lagi nih dewan kemarin yang hadir, ya, jangan berbuat kisruh, jangan mempolitisir kejadian ini. Tidak ada hubungannya dengan UMKM. Ini urusannya adalah murni pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Ya, kemarin yang hadir siapa? Ini, ya, Gani Suwondo. Dimention namanya. Anggota DPRD DKI Jakarta. Saya ulang kembali. Foto. Ini Gani Suwondo, anggota DPRD DKI Jakarta. Datang ke sini bertemu dengan sang provokator yang kemarin demo di depan kantor saya yang berkata-kata kasar terhadap saya. Ini orangnya. Ini adalah Gani Suwondo, anggota DPRD DKI. Gila nyalinya. Lalu di sebelahnya, ini siapa? Ini adalah salah satu anggota DPR RI. Ya, Sebelahnya. silakan dicek kembali. Siapa nama ini? Ya, silakan dicek kembali. Tolong saya minta berharap kepada teman-teman ya, wartawan, untuk menyampaikan kepada anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Bener ya. Ini orangnya. Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. Dua dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Demikian. Gila, keren banget sumpah. Pak RT respect, keren bernyali. Iya, nggak ada takut-takutnya, kayak Nggak langsung ada. di-mention berkali-kali lagi ya kan. Walaupun dia tahu lawannya ibaratkan ya, quote and quote ya, lawannya ya anggota DPR RI, anggota DPRD. Cuman ya si pemilik ruko kayak, "Hei, lu cemen banget ngadepin RT sampai bawa-bawa DPR Iya. RI, DPRD gitu kan." Dan terus ngarep apa? Ngarep RT-nya jiper gitu. Kagak, digas balik gitu. Gokil. Siapa orang yang ada di belakang ini tuh, siapa di belakang Pak RT tuh? Aku masih bingung. Nggak dapet sejujurnya, cuman dapet kayak track record si Pak RT ini sebenarnya siapa gitu kan. Coba kita lanjutin lagi Nyok, 3 menit lagi. Oke.
Berarti yang Pak RT tahu kedatangan kedua anggota Dewan ini ke sini dan bertemu dengan salah satu yang kemarin yang dianggap provokator itu apa sih Pak? Tujuannya apa Pak? Saya tidak tahu, tapi indikasinya Ganis Wondo lebih berpihak kepada mereka. Indikasinya, saya punya bukti. Ganis Wondo ya. Ganis Wondo lebih berpihak kepada pemilik-pemilik ruko itu. Dan saya akan buktikan. Hati-hati kamu Gani ya. Hati-hati. Pak RT, kedua. Sorry, ini bukan RT rasa gubernur lagi anjir. Rasa mafia anjir. Gila. Saya punya bukti itu. Enggak yang cuman keluar ke bawa-bawa tapi nggak ada bukti. Ini ada bukti katanya. Bener. Buktinya dia tadi sampai ngeprint itu dan dia tahu siapa. Ada agen-agen ini curiga punya intel. Curiga apakah Bapak RT sendiri adalah intel gitu kan. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Anggota dewan itu datang menemui pihak Pak Ruko, apakah menghubungi Bapak juga? Tidak ada. Harusnya anggota Bapak dewan ini itu berhasil punya diomelin. etika. Anda itu kan orang terpelajar, orang terdidik. Datang ke satu wilayah, datang ke kampung orang. Anda katanya anggota dewan, terdidik, terpelajar. Datanglah kepada saya, apalagi saya di sini dalam kondisi ada masalah lingkungan. Jangan Anda datang langsung ke pemilik ruko. Lalu di sana Anda kasak kusuk yang saya nggak jelas apa yang Anda bicarakan di situ. Seakan-akan nanti Anda memberikan dukungan kepada dia. Lalu Anda politisir seakan-akan di sini adalah UMKM. Tidak ada UMKM di sini. Yang kami permasalahkan adalah saluran air bahu jalan. Anjir, udah kebaca semua gerakannya sama Pak RT-nya ya. Aku sih nangkep sih karena nanti takutnya di framing seolah-olah si Pak RT menghambat UMKM gitu. Iya. Dimana nanti UMKM daerah lain gitu yang taunya cuma sekilas-sekilas berpikiran sesuai dengan pengiringan opininya. Iya, RT di sono nyari muka nih sampai dibantai UMKM. Iya, Padahal nggak ada urusannya sama UMKM. Yang tadi dijelasin sama Pak RT, UMKM itu kan under kontrol kecamatan ya kalau nggak salah ya. Berarti kalau misalkan itu beneran UMKM dan bisa di saluran air di bawah jalan, yang bermasalah kecamatannya nih. Iya, benar. Gitu. Gokil kebaca semua gerakannya. Bapak siapa sih Pak? Yakin cuman RT doang kayak gerak-geriknya gitu kayak nggak cuman RT deh. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Ya, jadi kalau seandainya Anda Ganis Wondo ya berani melawan saya siap menantang Anda. Ya, ingat itu Pak Gani ya. Mungkin koordinasi ketika atas Bapak atau RW atau Tidak ada, saya nggak tahu. Silakan tanya RW-nya. Yang pasti sama saya nggak ada. Harusnya sama saya sebagai ketua lingkungan. Nah, jadi saya peringatkan kembali Saudara Gani. Pak, terkait hal ini akan ada laporan nggak dari pihak kepolisian terkait provokasi dan segala macam? Saya tidak mau merangsek ke dalam hukum dulu ya. Saya praktisi hukum, saya sedapat mungkin tidak mau melaksanakan sesuatu hal dengan fondasi-fondasi hukum atau proses-proses hukum. Selama masih bisa dilakukan dengan secara baik-baik silakan. Perlu diingat ya, Saudara Gani ya, bahwa ini sudah ranahnya pemerintah. Pemerintah sudah turun ke situ. Jangan Anda bikin kacau lagi Saudara Gani. Ingat, Ganis Wondo, saya peringatkan kepada Anda, jangan bermain di lingkungan saya. Jangan bermanuver di tempat saya. Demikian ya pesan saya. Pak, mungkin sebelum adanya kedatangan Ganis Wondo sebagai anggota Dewan DPRD DKI Jakarta, seharusnya beliau itu sowan dulu ke saya. Datang dulu ke saya, apa tujuan Anda datang ke sini? Bukannya kasak kusuk langsung datang ke para pemilik ruko. Jangan seperti itu, Anda kan anggota dewan, punya etika, terpelajar, terdidik. Gunakanlah otak Anda untuk melaksanakan apa yang ada di dalam benak Anda. Ingat loh, selama Anda cinta Indonesia, selama Anda NKRI, selama Anda menjunjung tinggi hukum, saya akan dukung. Saya akan support Anda. Tapi kalau Anda berkhianat dan berani membangkang kepada pemerintah, ikut memprovokasi, saya akan lawan. Saya orang yang pertama melawan Anda. Ingat itu Gani. Pani Durianto itu adalah anggota DPR RI. Silakan dicek dulu. Ya, silakan. Udah itu dulu sebentar. Gila. Tapi bener sih Nyo, etikanya karena sesama anggota pemerintahan ya, walaupun Pak Riang ini cuma sekedar RT, cuman kan di satu sisi ingat gak waktu yang Pak Mahfud ke DPR gitu, yang dibilang ya kita sesama anggota ini jangan saling inilah gitu kan. Kita juga siapa yang kacamata itu dia bilang saya tahu aib-aibnya gitu, tapi saya nggak bongkar gitu kan. Ya bener juga sih kalau sesama anggota pemerintahan walaupun dia cuma sekedar RT, better datang dulu ke sini.
sebagai senior yang datangin ke junior sih, lu ada apa sih sama warga lu gitu. Jangan langsung ke warganya terus Betul. ngelongkapin gitu sih. Iya, benar-benar. Jadi seakan-akan mau kayak bermanuver sih, tepat sih Iya, iya. Nyo. Sama Tapi Nyo, kalau misalnya menurutku sih emang kayak emang ada apa sih, ada step-stepnya gitu nggak sih Mang, kalau emang belum mau ke Pak RT-nya langsung ya ke atasannya, ke bawahannya DPRD langsung nggak sih? ya ada SOP-nya sih, ada birokrasinya sih. Iya, sama Seenggaknya diinfoin. sama ini aku nggak tahu ya, ini aku berharap didengar Pak Mahfud gitu. Karena kan biasanya Pak Mahfud yang selalu apa sih kayak membela kayak gitu-gitu kan. Iya, Jadi kayak iya. ya gitu deh, ngerti maksudku Iya, kan. semoga nyampe. Pak Mahfud juga lagi sibuk kan ngurusin Iya sih. ini juga sekarang. Dapat dua bagian dua jabatan menteri itu kan. Kan yang satunya gitu. Ini Nyo meluncur lagi Nyo. Jos. Nyo, Ya. ininya ada yang membuat video katanya Pak RT ini ternyata bukan orang sembarangan. Wow gitu. Siapa Riang Prasetya? Ini profil ketua RT di Pluit yang protes ruko makan bahu jalan nih. Biar enak nih ya, cek people. Play. Audionya di mute karena lagu doang. Jadi kita akan membacakan teks yang diberikan oleh si pembuat video. Ya. Nah ini tindakan tegas Riang Prasetya, seorang ketua RT di daerah Kelurahan Pluit Penjaringan. Ya bener, lewat cepet banget aja. Riang Prasetya adalah ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit Penjaringan. Ya sejumlah ruko di Jalan Niaga Blok Z karena memakan bahu jalan. Sosok satu ini dikenal warganya sebagai ketua RT yang sangat pemberani dan tegas. Bahkan warga sekitar menjulukinya sebagai Ahok dari Penjaringan katanya. Iya, ngegasnya pas mirip-mirip. Nah ini katanya nih, Riang Prasetya merupakan alumni dari Universitas Tarumanegara atau UNTAR jurusan Prodi Hukum atau program studi hukum gitu. Jadi sarjana hukum. Nah, jadi sangat wajar jika ia sangat memahami tentang berbagai aturan perundang-undangan termasuk tentang garis sempadan bangunan atau GSB dan izin mendirikan bangunan gitu. Jadi bukan sembarangan main nuntut, main protes segala macam, karena beliau ini orang hukum gitu. Jadi mengerti rules-rulesnya, rute-rutenya gitu kan. Iya. Jadi wajar kalau pemberani, karena memang biasa berani karena benar. Betul. Kecuali ada berani karena nekat, ada. Ya. Tapi ini berani karena benar, karena dia tahu rulesnya begini. Fakta di lapangannya begini. Oke, gue bisa menyerang dengan cara begini. Iya, begitu. kalaupun disalahin atau dituntut dia juga bisa kayak ada pembelaannya karena yang ini ya benar gitu, Iya, sesuai orang dengan hukum peraturan sih, gitu kan. Tapi yang menarik dari ini adalah meluncur. Jos. Ninyo. Ya. Akun Instagram Ahmad Saroni atau Crazy Rich Tanjung Priuk, atau yang waktu mimpin rapat yang ada Pak Mahfudnya itu yang kacamata. Iya. Nah ini kan dari awal kalau kita ngelihat postingan kemarin itu dia dukung Pak RT-nya ya. Ninyo, kalau kita tracking nih dari postingan viral ini 2 minggu yang lalu dia udah ngawal nih kan. Iya. Berani nggak diberesin beginian nih Pak Heru Burdiantono, dia mention gitu, ayo Pak PJ mainkan sesuai aturan yang berlaku. Dari 2 minggu yang lalu dia kawal kan. Nah terus dia repost lagi, ancam bongkar Pemkot Jakut beri tanda batas ruko tuh. Dikawal pokoknya karena mungkin sesama warga Jakarta Utara ya, Tanjung Priuk. Lagi nih 3 hari yang lalu masih mengkawal proses demo-demoannya gitu kan. Enggak, bukan 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu tuh dia ngedit ininya. Oh iya, ini berapa hari yang lalu nih? Ya pokoknya masih begitulah ya. 3 hari yang lalu berarti ya. Sampai di gini nih, dicari Riang Prasetya alias Paul, tidak mau bermusyawarah katanya. Di situ dia Bapak Syaroni ini ngasih caption gitu ya, Pak RT jangan takut, demo kok Pak RT, agak geli dikit iya, yang yang gitu. kemarin Iya, itu iya, kan. iya. Terus ini nih. Ini demo depan kantornya kayaknya ya. Dimana kita udah tahu provokator yang mendemo adalah bukan penyewa ruko, tapi penyewa etalase di ruko begitu. Di depan dimana? ruko, di bahu jalan. Iya pokoknya disewain sama penyewa ruko, sewain lagi gitu. Ini pusing nih, lanjut lagi. Lanjut. Ninyo, ini yang 2 jam yang lalu ya. Captionnya kenapa begini di di tag ya, Kapolda Metro Jaya sama Polda Metro Jaya melakukan kebenaran kok begini. Pak Kapolda mohon perhatiannya katanya Maya. Nih, kenapa Pak RT ini berjuang sendiri? Kasihan Pak RT. Asli tapi merinding aku, sendirian banget dia berjuang ya. Tapi aku salfok nih dari Info Jakarta. Siap komandan, waktunya netizen bekerja katanya. Iya. Nih, cek people. Play.
Kok apa ya? Preman seperti preman begini gaya-gayanya gitu kan. Iya. Gimana gitu. So jagoan begitu udah mau ngapain lo? Terus tadi dia tahu cara-caranya buat membuktikan atau gimana. Videoin gitu. Iya karena jadi barbuk dan diposting juga sama Pak Ahmad Saroni gitu kan. Iya. Sekarang kita back to the TikTok dulu Nyo. Jos. Nih Nyo, versi rada bersih sedikit lah sama rada panjang ya, yang soal diduga pengeroyokan ya walaupun belum terpukul. Tapi gimana kok ramean sih ngeroyok sih ya, salam jegi-jegi people. Play. Kemarin yang hadir siapa? Ini. Nah diduga ini yang dia bilang gitu, nggak tahu kejadian tadi tuh sesudah apa namanya wawancara ini atau sebelumnya gitu. Yang jelas terduganya adalah ini 2 anggota nih yang katanya ikut demo gitu. Ini balik lagi video yang tadi, tapi memang pengen ngulang lagi yang awalnya, menarik. Cek people lagi. Play. Gila pakai kaki lo anjir. Iya. Kok begitu banget itu, warga macam apa gitu yang kayak begitu. Ya ampun. Ini Pak RT ini jangan salah nih. Oknum manusia Pak RT ini di backup sama Ahmad Saroni juga sama netizen Indonesia gitu ya. Yang anjir kasar banget kan Nyo. Gila. Enggak ada etikanya anjir. Enggak ada model begini jam doang bagus gitu, pusing. Nih Nyo, tapi ada respon Pak RT yang tanggapan dia saat dikasih tahu sama wartawan, Bapak didukung sama Saroni loh. Oh iya. Apa reaksinya meluncur? Jos. Nah, nih Nyo. Ya. Hidup Pak RT, kurang P ya. Hidup Netizen Indonesia yang selalu jadi garda terdepan ceki-ceki people. Play. Pak RT, ini kan dengan viralnya polemik ini Pak, nama Bapak kan ini secara tidak langsung atau secara langsung kan jadi bahan pembicaraan gitu Pak. Dan banyak dukungan terhadap Pak RT baik dari masyarakat, ada juga salah satu tokoh yaitu Ahmad Saroni. Didukung oleh Pak Ahmad Saroni, tanggapan Pak RT apa Pak? Betul. Mungkin gini ya, terkhusus. Saya tidak kenal beliau ya. Saya tidak bertemu dengan beliau, tapi dengan atensi beliau itu ya luar biasa lah. Bukan karena dia seorang anggota dewan, bukan. Tapi kan paling tidak kalau orang sudah peduli dengan lingkungan, berarti dia punya insting, dia punya naluri kebangsaan yang baik. Ingat, dicatat itu. Kalau Saroni memperhatikan lingkungan, berarti Saroni memiliki naluri kebangsaan yang baik. Itu pendapat saya. Seperti itu. Terkhusus saya mengucapkan terima kasih. Saya tidak mengenal beliau, saya tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi atensi beliau untuk permasalahan ini salut dan terima kasih. Itu tanggapan saya. Kalau kepada kita bilangnya apa ya, netizen yang banyak banget yang dukung Pak RT nih. Mungkin ada sepatah dua patah kata gitu Pak RT. Betul. Jadi begini. Kalau kita melihat satu permasalahan dan kita tidak peduli, kita menjadi orang yang salah. Justru netizen inilah orang-orang yang benar. Karena umumnya mayoritas netizen, dia tidak rela dan tidak ikhlas kalau melihat ada kezoliman, ada ketidakbenaran. Mereka akan bertindak meskipun tindakan mereka hanya berupa komen, hanya berupa subscribe, hanya berupa share. Tapi itu udah bermanfaat buat lingkungan kita. Yang tidak peduli itu memang harus dilakukan supaya banyak orang tahu peran netizen sekarang sangat besar. Dengan demikian permasalahan itu bisa menyebar kemana dan orang tahu, sehingga pemerintah akan concern lebih serius terhadap permasalahan. Jadi salut atas nama pribadi kepada seluruh netizen Indonesia. Salam kompak, salam hormat saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena dengan peristiwa ini saya jadi viral. Terima kasih. Siap. Lagi PRT. Ya. Ada gak partai politik yang datengin PRT untuk dibuat jadi caleg? Nah, mungkin. Terima kasih. Ya, aku nunggu jawabannya loh.
Berarti bisa dibilang kalau Pak RT ini independen ya, nggak ngikut ke partai mana gitu kan. Tapi gokil, dia ngeh peran netizen yang mungkin di beberapa pejabat dianggap sebelah mata gitu. Tapi dia tahu peran netizen ya walaupun cuman komen, follow atau subscribe atau share gitu. Tapi itu membantu penyebaran permasalahan biar sampai langsung ke pemerintah pusat. Betul. Ngerti dia peran netizen sampai dia bilang tadi secara pribadi ngasih hormat gitu, ngasih hormat duluan gitu. Ngasih hormat, terima kasih, respect. Ini nih yang tidak meremehkan apa ya? Warga-warga biasa nih bagus dia, nggak ngeremehin. Alah cuma netizen doang kan biasanya point of view pejabat-pejabat oknum gitu kan seperti itu. Kalau dia enggak, dia tahu perannya walaupun terkesan kecil tapi itu besar buat penyebaran karena balik lagi rakyat gitu. Netizen tuh rakyat, menarik. Karena kan ya negara ini kan isinya bukan cuma pejabat-pejabat doang tapi sama sebagian besar sama rakyat gitu. Iya, bayar gajinya dari uang rakyat pajak. Dan sekarang Mamang pengen mendengar tanggapan lagi. Oh iya, satu lagi katanya ada dalih atau argumen pemilik ruko gitu yang kenapa kok jadi dia memakan bahu jalan? Ada alasannya dia meluncur. Cus. Ninyo katanya dana sumbangsi bahaya tak? Ceki people. Boleh. Bukan. Tapi ini jalan ini kita sumbangsi dari kita, dari warga, ya kan? Saluran got warga yang sumbang, yang bikin sendiri, untuk mengatasi banjir. Udah rapi gini, kita udah tata bagus. Kenapa mau dihancurkan sama Pak RT ini, gitu? Mau dirusak sama Pak RT ini? Ini tempat kuliner. Tempat kuliner wajar pasti macet Bu, kalau makanan enak kan Bu. Daerah dirapi kok dia mau rusakin gitu loh. Maksud tujuannya apa gitu? Nah, tunggu. Kenapa? Aku boleh komen dulu gak? Boleh. Wajar kalau makanan enak pasti macet gitu, pasti rame. Terus kalau emang rame, kenapa takut kalau lahannya diambil? Maksudnya bukan lahannya sih, itu ya lahan pemerintah. Lahan pemerintah. Maksudnya kenapa kok takut sepi kemarin bilangnya gitu. Terus gitu. kenapa turun pendapatannya? Katanya rame. Gitu, gila anjir. Terus dia mewajarkan kemarin yang kasus Pertamina kilang minyak suruh dipindah. Ini sekarang apa jalannya yang suruh pindah? Semau-maunya lu aja gitu ikut aturan. Tapi Mang, aku tadi salvo sama Mamang gak bahaya tak? Bukan gitu. Apa? Itu tuh sebenarnya bahasa Jawa, Jawa Timur ya, misalnya gak bahaya tah gitu, kayak bahaya tah itu kayak emang gak bahaya gitu. Aku bahaya tak gitu. Tapi nyata ada komenan dari kreator TikTok juga yang nge-stitch statement Bapak tadi. Luncurut. Cus. Ninyo, ini kan yang tadi di stitch nih, menarik nih. Cek people. Play. Tapi ini jalan ini kita sumbangsi dari kita, dari warga, ya kan? Kebetulan saya tinggal di perumahan. Nah, kalau misalnya ada warga di perumahan ini yang mau renovasi rumah atau membangun rumah, maka dia akan dikenakan biaya untuk perawatan dan perbaikan jalan. Nah, tapi itu bukan berarti begitu jalan selesai diperbaiki, jalan itu menjadi jalan milik pribadi. Bukan karena jalannya sudah rapi, tidak ada banjir, lalu tidak ada kemacetan dan semuanya baik-baik saja. Tapi yang menjadi masalah adalah kalian mengambil lahan milik negara. Apa karena kalian pengusaha? Jadi kalian pikir kalian bisa membangun seenak? Tuh langsung di-counter mengenai soal katanya ini sumbangsi bersama warga. Karena dia sumbangsi karena dia mau bangun gitu kan. Karena memang tadi dijelasin sama Mas ini kalau mau bangun rumah juga ada kayak sumbangsi buat jalannya gitu. Itulah sudah jelas dijawab. Kita kasih yang satu lagi kalau kurang. Ninyo, ada update katanya hari ini, berarti Sabtu ini ya. Bannernya dipasang lagi, banner protes demo itu dipasang lagi katanya di ruko-rukonya yang tadinya katanya udah mulai dicabut gitu. Cuman penasaran aku Pak Lurah Pak Camat kok belum ada pergerakan gitu. Padahal udah viral ya. Kasian loh, juang sendiri loh dari orang ininya ya, orang pemerintahan ya. Walaupun di backup sama Pak Syaroni gitu, tapi yang turun ke lapangan sendiri nih. Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, tolonglah. Ceki people. Play. Hari ini kembali bannernya dipasang setelah kemarin sempat dibuka, hari ini dipasang lagi. Entah maksud. Nah, kami pemilik UMKM dan karyawan sudah berdagang di sini sejak 2003 gitu. Kan. Sebelum Pak RT Riang menjabat, jangan bersembunyi, keluarlah dialog dengan warga UMKM dan karyawan. Lah,
kemarin ini malah di demo gitu kan. Iya. Kemarin dia datang ngewarna-warnain itu nggak ada dialog apa-apa, Iya. malah terus yang video sebelumnya di body badan gitu. Mau apa lu body badan aja? Body badan itu juga artinya ya. Iya. Lanjut lagi ya. Lay. Maksudnya apa ini? Dicari RT Riang Prasetya alias Paul, katanya Maya menghilang karena tidak mau bermusyawarah bla 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 bla. Tiba-tiba ada Kalau banner menghilang ini. kenapa bisa ditemuin wartawan? Jawab pertanyaannya. Terus Aneh ini banget. kenapa ada selamat datang nggak nih nama ini yang dimasuk Pak RT? Jangan bermanuver Iya, gitu. iya. Kan nggak tahu mau nyalek lagi kah di 2024 ini Iya, atau kayak iya. gimana kah? Wow, lanjut lagi. Lanjut. Ini bengkel yang kemarin ya, warga dan karyawan UMKM resah. Coba lihat kekusutannya kayak model begini. Tiba-tiba ada Iya. banner ini di sini. Warna merah. Oh. Dan si siapa? Pemilik ruko minta memaklumi kalau macet. Enggak dong, berarti ada something wrong, kenapa bisa macet gitu. Janganlah hal-hal yang salah dimaklumi yang Betul. kecil-kecil gitu. Apa udah nggak beres kali sampai DPR RI sama DPRD datang buat bermanuver gitu. Makanya kita kayaknya mending pilih Aldi Taher aja, Nyo. Aduh. Nih kita meluncur nih. Jos. Nih Nyo, daripada DPR RI sama DPRD-nya kayak gitu, mending kita dukung Aldi Taher aja ya. Ini kampanye Aldi Taher yang unik sekali. Oke. Iya, ceki people. Play. Saya mau nawarin dagangan, ya saya mau jual satu paket kostum atau style Kostum lagi. Partai Perindo yang keren, dari topi, kemeja, ya. Ini satu style saya jual 250.000 ya, topi. Nanti bisa kasih nama seperti ini. Ya ada nama Ali Taher atau nama kalian nanti. Dan ini kemejanya, bismillah. Kemeja bahannya enak banget, adem ya, ada logo Perindo. Dari sini nanti akan dibuatkan nama. Orang mah disiapin dulu fotonya ya, di-insert fotonya gitu ya. Jadi gak usah maju-maju begini gitu. Aldi. Tapi Nyo, kayaknya kalau viral gini Aldi gak bakal jadi caleg Nyo. Karena? Kemungkinan jadi wapres kata dia. Waduh, meluncur. Jos. Nih Nyo, lastnya sebelum kita ke Super Thanks. Nih, gawat Aldi Taher insya Allah bisa jadi cawapres nih katanya nih. Ceki people. Play. Alhamdulillah, gue masih trending terus nih di Twitter nih. Ini kalau begini caranya nih, para capres-capres nih bisa minang Ali Taher nih jadi cawapresnya nih. Alhamdulillah. Bingung kan? Gua aja bingung. Ini parah nih. Ini parah nih. Tenang. Jangan lupa baca Al-Quran. Insya Allah nggak akan bingung. Assalamualaikum. Tapi aku salmok ya. Ini punya kita, di atas itu lakban semua anjir. Iya. Itu ngapain dilakbanin begitu coba? Ya mungkin buat nempelin ya. Tapi Nyo, plot twist ya, siapa tahu dia bisa lempeng, jujur gitu kan. Karena dia di konten aja ya udah orangnya apa adanya gitu. Adanya PA begini udah dia PA-PAan aja gitu. Ya gitu. Siapa tahu kepilih nih, kita tunggu 2024. Kalau kepilih wah membanggakan sekali, harus kita kontenin gitu. Langsung Om Ded pindah negara katanya. Pindah planet. Tapi nggak tahu nih dia tuh daerah mana nih nanti nyaloninnya gitu. Kayaknya Jakbar menarik nih Nyo. Kalau Jakbar kita pilih Nyo. Tolonglah. Udah lah Nyo, ke Super Thanks yuk. Jos. Nyo, ya. Opening Super Thanks-nya dulu dong. Yuk kuy. Wow. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Langsung aja yang pertama ada dari Tuan Nugroho. Malam Nyomang dan para Santuy People yang always in here, sehat selalu ya. Mungkin ini pendapat bodoh saya aja nih, mungkin agak longgar ya. Buktinya bisa dilepas katanya Maya. Si ini borgol gitu kan. Aldi Taher bisa aja nih pengen jadi caleg nih, ayah wae bisa makin wadidaw deh kalau Aldi Taher di DPR, heran deh. Mudah-mudahan Aldi Taher nggak kepilih jadi anggota dewan deh. Yuk yang mau komentar dipersilahkan. Ricky Abdurrahman, naon deui ieu Gusti. Apa gitu artinya? cara bacanya gitu. Wendy Prayetno. Artinya apa? Apalagi ini ya Allah gitu. Oke. Wendy Prayetno, hukum di negara ini wajib menjadi perhatian. Yang membagongkan partai yang mencalonkan Aldi Taher ini
Oh, yang membagongkan itu partai yang mencalonkan Aldi Taher ini gitu. Iya, wajar kalau nanti di gedung DPR nggak ada yang becus kerjanya. Orang kayak gini dicalonkan. Blok katanya. Bisa TNN malam Kak Tuan Nugroho, aku numpang lapak ya. MDS wadidaw itu kabel tis bisa dilepas pasang ya. Perasaan kalau beli GoFood susah banget dibukanya katanya Maya. Beda ya orang berduit spesial Nyomang, nggak ada dosa gitu muka senyam-senyam gitu astaga. Ada lagi yang mau nyalek astaga konyol banget, semua manusia di muka bumi ini bingung ya, nggak bingung nanti di surga ngakak abis ya. Thank you ya kalau pakai sehat selalu untuk kita semua Nyomang. Amin. Amin. Asri Anugerah Gustini. Oke, boleh disikat. Pantas saja di tempat gue Perindo gampang banget masuknya. Mana petahana pula gitu. Petahana itu apa? Yang pernah kepilih nyalonin lagi petahana tuh kan. Kalau ada duit mah udah nggak pikirin lagi calegnya waras apa enggak kali ya katanya. Yang penting cuma cuan. Katanya Mayuda Pratama. Assalamualaikum. Nyomang and Santai People, terima kasih lapaknya Kak Tuan. Setahu saya kabel tis ini digunakan ketika keadaan darurat, tapi kayaknya disengaja untuk longgar biar bisa dipakai baju oranye. Gimana pusing liur katanya. Makhluk Tuhan satu ini emang bener-bener strange, unexpected katanya. Siapa yang ngajak Aldi masuk politik? Hey, bayangkan dia jadi DPR RI, makin hancur ntar negeri ini, bikin mual katanya. Sehat selalu semuanya. Oke, disambut sama Rakindud. Assalamualaikum Nyomang, selamat malam. Begitulah kalau UU perampasan aset tidak disahkan. Bakalan banyak yang mau jadi pejabat terus korup di penjara, bisa beli selnya, bodoh amat di penjara atau sudah cuan banyak. Kan Rifki Nurfala. Mas Raki numpang lapaknya ya. Saya cuma mau komentar tentang AT aja atau Aldi Taher ikut greget karena kelakuannya dikasih inisial karena males aja nyebutnya ya. Kita coba inisial AT pinter dalam alihin pembicaraan itu kan. Nah ini bisa dibaca lagi ya. Ini keresahan saya aja Nyomang. Saya selalu radio santuy. Chandra Gotama. Aldi Taher koplak. Ah iya, ogah aku colok doi yang katanya. Moy Nyomang aja sekalian aja. Nyomang aja sekalian yang nyalek. Pasti aku enggak juga dicolok tapi dibingkai aja katanya. Salam santai aja deh katanya. Sinaga Parholong numpang nimbrung Kak Tali. Akhirnya MDS nongol, Aldi Taher memang menang, Om Ded jadi gondrong katanya tuh, baru pindah planet katanya Maya. Nur Hasana, gue speechless banget sama negeri Konoha ini. Lanjut. Tolonglah Senayan isinya pelawak semua. Dari pusat sampai daerah, dari dagelan MDS sampai Jambul Ibu Kadinkes. Tolonglah. Andika Pandu NR, ketika Mario Dandi minta maaf sambil senyum. Kalau dia sampai bebas, gue sentil ginjalnya atau enggak gue sliding sampai planet Namek kejauhan. Bro-brolin, makasih lapaknya. Loh kok bisa MDS bisa diblok namanya? Apakah ada bahaya katanya. Loh, MDS bisa gitu Pak, ayo kerja sama nih katanya. Muka ente nyebelin masih aja songong, pengen tak celup bak sampah terus dibuang ke got katanya Maya. Nyomang pas nonton soal Aldi Taher sumpah aku langsung kejang-kejang. Ini mah ketololan tahap maks ya. Udah gak bisa diobati. Orang kayak gini mau nyalek, mau dites psikologinya dulu minimal 100 kali. Emang blok, dah kesel. Stay santai guys. Harus colok Aldi Taher biar makin stres kalian gitu. Alfi Agatha dan diwakili sama Koko Kecil. Terima kasih. Oke. Tora Zeus. Oke, Calvin numpang guys ya. Munek ya katanya. Buat Aldi Taher, saya pribadi mendukung Anda katanya. Buat jadi opener stand up komedi di pasar malam. Barberbor. Maaf nih sebelumnya, biasanya kan gagal terpilih jadi anggota DPR dulu baru stres terus gila. Lah ini Aldi Taher kok stres terus gila dulu baru nyalon legislatif katanya. Emang KPU nggak ada tes kejiwaan buat nyalek bacalek yang daftar katanya Herman deh. Bisa jadi berarti Aldi Taher kalau gagal dia malah jadi waras gitu. Kan bisa orang waras nyalek gagal stres gitu. Tolonglah Kevin Christodeus. Yo Nyomang dan Satu People yang always in here. Wah kalau ini mah no comment, pusing katanya. Mending kita tisam aja. Asri Anugrah Last of the Last. Yes. Pantasan ini tumben intronya agak lain. Turut berduka cita karena harus take video lagi. Ini saweran biar gak pusing karena naruh nama bocil itu lagi ya. Makasih Asri. Pusing banget, gak tahu kenapa nama lengkap tuh bocil kalau ditaruh di judul sama di tagging pasti langsung dikuningin dan tidak dapat promote. Gak ada notif masuk, sepi penonton. Blok
emang ada permainan atau kayak gimana? Yang jelas ini habis yo. Permainan unik sekali. Ya, orang naik kuda tapi kuda bohong. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Yo. Lanjut di komen seperti biasa. Oke. Nyonya dan Mamang. Dr. Mangkok cabut dulu dan ciao.